Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dima Basila. Saya dari Program GMI Unit 2 semester 1. Di sini saya akan membahas tentang proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan ada 3 tahap yang dimulai dari penguapan atau evaporasi, proses penguburan atau kondensasi, dan mencair atau presipitasi. Sebelum membahas lebih lanjut, kita bahas terlebih dahulu apa itu hujan. Hujan sendiri merupakan bentuk endapan atau presipitasi dari cairan atau zat padat yang berasal dari kondensasi yang jatuh dari awan menuju bumi. Menurut BMKG, dalam hidup pada dasarnya semua makhluk hidup pasti membutuhkan air yang salah satu sumbernya berasal dari hujan. Jika sumber yang lainnya yaitu seperti danau, sungai, dan sungai. Hujan juga memiliki manfaat seperti mengairi lahan pertanian, pembangkit listrik, dan kepentingan industri. Sebagian besar wilayah di dunia sumber air utamanya berasal dari hujan karena dapat membantu berbagai ekosistem. Proses terbentuknya air disebut fenomena hujan. Jadi, saat jatuhnya air ke permukaan bumi itulah yang disebut sebagai hujan. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak semua air yang jatuh dapat mencapai bumi. Air tidak mencapai bumi karena menguap dan biasanya terjadi di daerah yang suhunya panas seperti di gurun pasir. Lantas bagaimana proses terjadinya hujan? Proses terjadinya hujan ada 4 tahap. Yang pertama yaitu evaporasi. Proses evaporasi yaitu proses penguapan air. Sumber air dari sungai, laut, dan danau biasanya akan menguap menjadi butiran uap air karena suhu bumi yang panas dari matahari. Air yang menguap tersebut akan naik ke atas atmosfer dan mengumpal yang disebut sebagai awan. Semakin panas suhunya maka akan semakin banyak pula air yang menguap ke udara. Hal itu juga yang menjadi penyebab terjadinya hujan semakin deras. Tahap yang kedua yaitu kondensasi atau pengembunan. Uap air yang telah mengalami proses evaporasi dan naik ke atmosfer akan mengembun dan air akan menjadi partikel-partikel es yang sangat kecil. Partikel es dari uap air tersebut akan membentuk gumpalan putih yang bisa disebut sebagai awan. Pada tahap tersebut, partikel es berukuran jari-jari sekitar 5-20 mm dan akan jatuh ke bumi dengan kecepatan 0,01 sampai 5 cm per second. Sementara partikel itu tidak akan jatuh ke bumi apabila kecepatan aliran udaranya lebih tinggi. Setelah cukup tinggi uap air naik, maka akan terjadi pengembunan yang nantinya berubah menjadi tetesan air. Namun, perlu diketahui bahwa air yang mengembun tidak semuanya membentuk awan. Hal itu dikarenakan sebagian air mengembun di dekat tanah dan sebagian lagi naik menjadi kabut dan akan naik ke langit membentuk awan. Tahap yang ketiga yaitu presipitasi, yaitu proses mencairnya butiran-butiran es di awan yang kemudian jatuh menjadi titik-titik hujan ke permukaan bumi. Jatuhnya hujan ke daratan karena awan berisi uap air sudah terlalu padat dan beban airnya tidak bisa ditahan. Posisi hujan sangat tinggi dan tempat beradanya awan udaranya sangat dingin, maka hujan akan jatuh menjadi salju atau es. Semakin turun ke daratan, es tersebut mencair dan menjadi air hujan. Suhu akan semakin dingin saat semakin mendekat dengan daratan, kemudian mencairkan titik-titik es. Selanjutnya jenis-jenis hujan yang pertama yaitu hujan konvektif. Hujan konvektif yaitu proses hujan yang terjadi karena perbedaan panas pada lapisan udara dan permukaan tanah. Yang kedua yaitu hujan orografis atau relief yang umumnya terjadi di daerah perbukitan atau pegunungan karena angin yang datang mendorong pada bukit atau pegunungan atau juga hujan tropis. Yang ketiga hujan frontal yang terjadi karena pertemuan antara udara dingin dan hangat. Hujan frontal juga terjadi saat udara panas naik menuju atmosfer dan menabrak udara dingin di atas. Hujan frontal bisa juga disertai kilat badai petir. Yang terakhir adalah hujan muson,
yang terjadi karena angin muson atau dikenal juga sebagai angin yang menyebabkan musim hujan dan kemarau. Itulah penjelasan mengenai proses terjadinya hujan dan jenis-jenis hujan yang perlu kita ketahui. Sekian pembahasan yang saya sampaikan tentang proses terjadinya hujan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.